Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik dengan NIM 440 224653 144. Nah, saya dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Di sini saya mendapatkan tugas yang ke-10, yaitu tentang Autotonic PID untuk kontrol posisi dan kecepatan menggunakan 3 metode eksitasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Autotonic PID untuk kontrol posisi dan kecepatan menggunakan 3 metode eksitasi tersebut. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan saya. Nah, yang pertama yaitu ada Pulse Width Modulation PMW. Yang pertama itu pengertian. Pulse Width Modulation PMW adalah teknik mengontrol daya listrik yang dikirimkan ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyalnya. PMW menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi dengan dua kondisi on dan off. Seperti contoh yang ada ini. Itu formula duty cycle per persen sama dengan ton per ton tambah T, T on tambah T off dikali 100%. Nah, yang kedua itu parameter utama. Itu pertama yaitu duty cycle, yaitu presentasi lamanya sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Fungsinya itu mengatur kecepatan motor DC, mengatur intensitas LED, dan yang ketiga yaitu mengontrol daya pemanas. Nah, selanjutnya yaitu kedua adalah frekuensi PMW. Frekuensi PMW adalah berapa kali pulsa on off terjadi dalam satu detik. Yang pertama itu frekuensi rendah, terlihat kedipan atau tidak cocok untuk LED terang atau motor besar. Yang kedua yaitu frekuensi tinggi, lebih halus dan stabil. Contohnya yaitu motor DC biasanya 10 sampai 20 Hz. Yang kedua LED 500 Hz sampai 1 Hz. Yang ketiga yaitu heater, cukup 1 sampai 10 Hz, time proporsional. Frekuensi memengaruhi kehalusan dan respon beban. Keuntungan PMW yaitu hemat energi, tidak menghasilkan panas berlebih, akurat dan responsif. Yang ketiga yaitu mudah diimplementasikan pada perangkat digital. Nah, selanjutnya itu encoder 2 pin. Apa itu encoder 2 pin? Nah, encoder 2 pin adalah perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah poros atau motor. Disebut 2 pin karena memiliki dua output sinyal, yaitu pertama yaitu channel A, yang kedua yaitu channel B. Kedua sinyal ini berbentuk pulsa digital on-off dan keduanya memiliki pola yang hampir sama tetapi berbeda fase. Cara kerja encoder 2 pin yaitu saat encoder berputar, satu channel A menghasilkan sinyal pulsa, yang kedua channel B juga menghasilkan pulsa tetapi muncul sedikit terlambat atau lebih cepat dari channel A. Yang ketiga, berbeda fase antara A dan B digunakan untuk menentukan yang pertama beberapa banyak putaran yang terjadi, seberapa cepat poros berputar, dan arah putaran atau maju atau mundurnya. Nah, bagaimana menentukan arah dari encoder 2 pin? Di sini ada kuncinya. Jika channel A naik lebih dulu daripada channel B, putaran searah jarum jam atau CW. Jika channel B naik lebih dulu daripada A, putaran berlawanan jarum jam CCW. Inilah alasan encoder 2 pin juga disebut quadrature encoder karena dua sinyalnya berbeda posisi 90 derajat secara elektronika. Contoh penggunaan encoder 2 pin. Encoder jenis ini banyak digunakan dalam pertama motor DC robot, motor printer, mesin CNC, sistem conveyor,
pengukuran panjang kain atau kertas, rotary knob pada alat elektronik. Sistem kontrol PID banyak digunakan pada pertama motor listrik, sistem servo, robotika, dan otomasi. Penalaan PID manual. Pertama memakan waktu, kurang akurat. Autotonic PID digunakan untuk mengidentifikasi model sistem, menentukan parameter PID secara otomatis. Autotonic PID adalah proses memberikan sinyal eksitasi ke sistem, mengamati respon sistem, menghitung parameter KP, proporsional, KI, integral, KD, derivatif secara otomatis tanpa trial error manual. Nah, 3 metode auto tuning. Yang pertama Sinestream, yang kedua superposition, yang ketiga PRBS atau pseudo random binary sequence. Nah, metode Sinestream. Prinsip kerjanya yang pertama memberikan sinyal sinusoidal, yang kedua frekuensi dinaikkan bertahap. Karakteristiknya yang pertama eksitasi halus, minim gangguan mekanik, dan yang ketiga cocok untuk sistem presisi. Kelebihannya yaitu data frekuensi responsi akurat, aman untuk ekuator. Yang kekurangannya itu waktu tuning relatif lama. Nah, yang kedua adalah metode superposition. Prinsip kerjanya yaitu beberapa sinyal sinus diberikan secara bersamaan, mewakili berbagai frekuensi sekaligus. Karakteristiknya eksitasi lebih cepat dibanding Sinestream. Kelebihannya proses identifikasi lebih cepat, mencakup banyak frekuensi. Kekurangannya respon sistem lebih kompleks, analisis data lebih sulit. Yang ketiga yaitu metode PRBS atau pseudo random binary sequence. Prinsip kerjanya itu memberikan sinyal acak diskrit 0 sampai 1 atau 1 sampai 1. Yang kedua menyerupai noise terkontrol. Kelebihannya sangat cepat dan efektif untuk sistem non-linear. Kekurangannya respon sistem kasar. Yang kedua tidak cocok untuk sistem sensitif. Perbandingan metode auto tuning yang dapat kita lihat di tabel ini. Metode Sinestream, superposition, PRBS. Metodenya lambat, sedang, cepat. Metode tinggi, sedang, cukup. Metode rendah, sedang, tinggi. Perbedaan PID kecepatan versus posisi. Dari aspeknya itu sifat sistem, aspeknya integrating, aspeknya stable. Error steady state lebih besar, lebih kecil. Sensitivitas tinggi, lebih rendah. Kesulitan tuning lebih sulit, lebih rendah, lebih mudah. Lanjut, kontrol PID kecepatan atau integrating dan kontrol PID posisi atau stable. Karakteristik sistem kecepatan, output adalah kecepatan. Sistem bersifat integrating, tanpa kontrol kecepatan bisa terus berubah. Ciri PID kecepatan, integral penting untuk menghilangkan error, lebih sensitif terhadap gangguan. Karakteristik sistem posisi, output adalah posisi, sistem bersifat stabil, ada batas alami penggerak. Ciri PID posisi, respon lebih mudah terkontrol, overshoot perlu dikendalikan. Nah, ini bentuk block encoder. Dapat kita lihat pada layar. Ini juga block low pass filter. Lanjut ada block delta time. Terus ada metode connecting IO pada bagian connected IO yang dilingkari. Selanjutnya adalah kontrol PID posisi dengan auto tuning. Dapat kita lihat pada tabel di atas. Pada bagian set point, bagian kanan adalah berputar ke arah jarum jam, dan yang ke kiri yaitu bagian minus atau negatif. Motor DC bergerak melawan jarum jam. Nah, ini adalah box auto tuning kontrol posisi stable metode Sinestream.
Selanjutnya ada prosedur auto tuning. Set point bebas disetting ke nilai berapa. Kemudian kalau sudah stabil, on kan. Kemudian tunggu 200 detik lebih, amati hasilnya. Kalau sudah tidak ada apa-apa, off kan. Nilai akan terupdate. Nah, update auto tuning pada bagian update PID block seperti pada layar. Nah, ini adalah grafik atau grafik auto tuning posisi. Selanjutnya adalah kontrol PID kecepatan dengan auto tuning. Ini adalah blok auto tuning kontrol kecepatan integrating metode sign stream pada bagian yang dilingkari. Selanjutnya auto tuning kecepatan metode. Nah, ini bagian lakukan percobaan 4 kali dengan auto tuning posisi atau stable dan kecepatan integrating metode superposition dan PRBS. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, sistem kontrol kecepatan motor berbasis Simulink bekerja secara alami optimal dengan memanfaatkan PMW sebagai aktuator, encoder 2 pin sebagai sensor umpan balik, low pass filter untuk mereduksi noise, dan PID discrete sebagai pengendali. Kombinasi ini menghasilkan sistem closed loop dengan yang mampu mengatur kecepatan motor secara stabil, akurat, dan responsif, serta sesuai untuk diimplementasikan pada sistem otomasi dan mikrokontroler digital. Mungkin sekian penjelasan saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.